Segera kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat malam semua listeners di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda dalam Smart Parenting and Creative Learning di malam hari ini. Dan kita sering mendengar gitu ya, kalau menjadi seorang bunda, seorang ibu, itu susah beristirahat. Kira-kira penyebabnya apa ya? Mungkin kalaupun anaknya sudah tertidur dengan nyenyak, tetap aja susah beristirahat. Kurang tidur katanya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Mengapa ibu sulit beristirahat? Dan Anda boleh bergabung bersama kami di YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana. Dan telah bergabung bersama kami ada Ibu Vida Mulyono. Selamat pagi, selamat malam Bu Vida. Selamat malam Mas William, selamat malam para pendengar setia Smart FM semuanya. Gimana kabarnya Bu Vida? Baik-baik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di malam hari ini. Dan untuk Anda semua, kami ajak Anda untuk menyaksikan perbincangan pada kesempatan kali ini di YouTube channel Smart FM. Dan kita nggak berdua di sesi satu ini ya, juga ada Mbak Emily Wu. Selamat malam Mbak Emily. Halo Mbak Emily, selamat malam. Selamat malam Mas Willy, selamat malam Coach Vida, selamat malam Smart Listener semua. Mbak Emily ini merupakan bagian dari RPI, namun juga dia punya pengalaman yang sangat menarik sebagai seorang bunda. Ya, nanti akan saya gali di sesi satu ini Smart Listeners. Namun kami ajak Anda untuk menyaksikan juga di YouTube channel Smart FM. Bu Vida, kenapa topik ini diangkat Bu Vida? Topik ini saya angkat karena saya mendapati banyak keluhan-keluhan dari ibu-ibu, ya terutama ibu-ibu, jarang sih bapak-bapak ya, yang datang kepada saya dan mengatakan, saya capek, saya kurang tidur, saya kok lemas, tidak bernafsu untuk, nggak semangat katanya gitu. Padahal kalau dilihat ibu kerjanya apa gitu ya, ya cuman ngurus anak, cuman itu aja. Anaknya berapa? 1 gitu ya. Terus sesudah itu apa? Karena anaknya juga sekolah kan gitu, Mas William. Terus mereka bilang, ya nggak tahu itu kenapa ya, kenapa saya juga nggak ngerti katanya, nggak ngerti karena kenapa kok selalu capek, selalu ini. Kalau dilihat dari kuantitas dari kerjanya sendiri itu nggak ngapa-ngapain, karena kadang-kadang itu juga punya pembantu, terus kadang-kadang juga mereka arisan ya, tetapi mereka merasa capek gitu. Dan bukan, kalau saya tanyain capeknya itu gimana, apakah capek badan atau capek mental. Nah, kadang-kadang mereka lebih ke capek mentalnya, meskipun mereka bilang, ya tapi kan saya juga pegel-pegel katanya di sini, terus suka pusing gitu. Jadi, nah makin banyak kesininya di abad ini makin banyak ibu-ibu yang mengeluh banyaknya kayak sakit somatik gitu, yang sebenarnya nggak ada, tetapi mereka merasa nggak semangat, nggak seluruhnya mereka gitu loh. Oke. Gitu. Psikosomatik ya, kita sering dengar istilah itu. Penyakit fisik yang disebabkan mungkin kecemasan atau mungkin kelelahan secara mental gitu. Dan di malam hari ini juga bergabung bersama kami ada Mbak Emily Wu yang juga punya pengalaman yang ingin dibagikan. Mbak Emily, katanya pernah nggak bisa tidur dan itu sampai mengganggu banget. Ceritain dong Mbak. Kalau waktu anak-anak kecil sebetulnya bukan hanya nggak bisa tidur ya, tapi seorang ibu yang tidak bisa istirahat itu kayaknya relate banget gitu dengan kehidupan saya, karena
gini, waktu anak-anak tidur ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan. Jadi kita kan mikir setelah anak-anak tidur tuh ada aja yang harus dikerjakan. Sedangkan kalau anak-anak belum tidur, kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus menemanin mereka gitu ya. Itu adalah salah satu kenapa ibu-ibu itu dalam tanda petik memang susah beristirahat. Terus yang kedua, pengalaman kalau anak-anak sakit, terutama ibu muda. Pengalaman saya, kalau anak sakit itu benar-benar nggak bisa memejamkan mata karena ada satu kekhawatiran. Nanti kalau saya tertidur, terus anak saya mendadak terusnya hilang atau dalam artian nggak ada, saya gimana gitu. Kecemasan yang seharusnya tidak usah terjadi gitu, tapi itu terjadi pada saat saya menjadi seorang ibu muda dulu gitu. Terus kemudian seorang ibu itu juga tidak boleh sakit. Itu juga saya alami. Karena kalau kita sakit itu gimana ya? Kasihan, ada satu rasa kasihan kepada anggota keluarga kita gitu. Kalau itu dari sisi saya ya Mas William. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan kenapa ibu-ibu itu susah untuk beristirahat. Gimana kalau menurut Coach Vida ya? Oke. Nah, Mbak Emily, apakah sampai benar-benar mengganggu gitu ya? Konteksnya istirahat ini adalah kayak misalnya kok kayak nggak ada waktu jeda untuk duduk sebentar gitu ya? Atau memang nggak bisa tidur istilahnya? Gimana nih Mbak Emily yang bisa digambarkan? Gimana ya? Lebih pasnya itu nggak bisa istirahat. Nggak bisa istirahat itu karena ya ada aja gitu yang mesti beban tanggung jawab yang harus dilakukan. Terus kemudian kalau beristirahat itu seperti ada perasaan bersalah. Perasaan bersalah, ya ampun, aduh ngapain sih tadi saya begini gitu ya. Ada satu dorongan seperti seolah-olah saya melupakan tanggung jawab gitu. Kalau kita sejenak terlelap gitu, sejenak istirahat dan ada sesuatu tanggung jawab yang belum kita selesaikan itu. Jadi mungkin itulah yang mungkin juga menjadi gangguan gangguan mental ibu-ibu muda. Sehingga menyebabkan mereka tidak bisa sejenak saja beristirahat gitu. Mungkin ya Mas, apalagi kalau ibu-ibu yang juga berprofesi di luar rumah. Jadi kan setelah dia lelah di kantor, dia pulang. Kalau saya dulu tuh pulang kerja itu, saya harus punya tanggung jawab, saya lah yang harus memegang anak-anak gitu. Karena kalau udah saya tinggal seharian terus dia nggak sama saya lagi gimana gitu. Padahal kalau kita dari kantor terus kemudian kita pulang ke rumah, itu sebenarnya kan kita lelah. Nah itu sebenarnya kita pengen tidur, ada jeda waktu untuk beristirahat gitu ya. Tapi itu pun untuk seorang ibu muda atau seorang ibu yang masih punya anak-anak yang masih butuh pengasuhan yang lebih, dalam artian anak-anak belum bisa dilepas, itu menjadi tekanan tanggung jawab gitu. Sesuatu yang mau gak mau harus aku kerjakan kayak gitu loh Mas. Apa sih dorongan dari luar ya? Apa ya namanya istilahnya ya? Tanggung jawab lah, beban tanggung jawab gitu. Beban tanggung jawab beban tanggung jawab gitu. Dan kalau itu terlewatkan gitu, ada didera perasaan bersalah kayak gitu sih. Guilty. Baik, ini pengalaman Bu Emily dan juga mungkin pengalaman para bunda atau ibu-ibu. Saya sebelum jeda dan saya menggali ke Bu Vida, Mbak Emily, sampai usia berapa tahun mungkin putra atau putrinya itu ngerasa oke, setelah dia umur berapa udah mulai agak santai nih, sudah mulai bisa beristirahat gitu? Ketika anak-anak mulai SD. Mulai SD, tapi kalau anak-anak baru kelas 1, kelas 2 SD itu belum bisa Mas. Belum bisa istirahat karena mereka tidurnya pun kadang-kadang masih agak terbangun di malam hari kayak gitu. Ketika mereka udah mulai punya teman main, terus kemudian kalau siang mereka lelah mengerjakan PR, bermain dengan teman-temannya, itu malam hari mereka itu bisa istirahat dengan lebih berkualitas. Nggak banyak bangun, nggak banyak itu gitu, karena di siang harinya sudah full ya, kegiatan mereka sudah lelah gitu, les atau apa. Malam hari. Nah pada saat seperti itulah saya sudah mulai merasakan bisa tidur berkualitas gitu. Tapi nanti menjelang anak-anak remaja, gangguan tidur itu pun bisa kembali datang, seperti kecemasan akan pergaulan mereka kayak gitu kan. Baik. Terus kemudian konflik dengan mereka yang kadang-kadang nggak bisa dihindari karena perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang. Itu juga terkadang mengganggu seorang ibu untuk bisa beristirahat lebih berkualitas. Iya. Baik. Itu sih pengalaman saya, Mas Willy. Mbak Emily ya, terima kasih atas pengalamannya. Nanti kita akan mendengarkan solusinya dan kira-kira
Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Bersama dengan Bu Vida Mulyono, kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Dan Anda boleh ke YouTube karena kami sedang live streaming di sana bersama dengan Ibu Vida Mulyono. Bu Vida, mendengar pengalaman dari Bu Emily tadi, apa tanggapan Bu Vida yang disampaikan oleh Bu Emily tentang apa yang dihadapi pada waktu itu? Nah, ini adalah fenomena yang sangat banyak sekali, Mas William. Jadi tadi Ibu Mbak Emily mengatakan bahwa dia merasa bersalah ya. Nah, inilah yang menjadi pokok utama orang tua itu, ibu itu tidak bisa beristirahat. Nah, mereka tuh selalu merasa bersalah tanpa memikirkan kenapa ya saya merasa bersalah kalau saya beristirahat. Kayaknya mereka tuh tidak punya hak untuk istirahat ketika mereka memiliki anak. Dan ini sebenarnya akan menjadi beban bagi anak itu sendiri, karena nantinya tuh relationship-nya, hubungannya dengan anak itu secara tidak sadar mereka akan
menyalahkan si anak, anak ini rewel, anak ini nggak mau tidur gitu ya, Mas William ya. Jadi tetapi mereka akan denial, tidak mengakuinya. Jadi kayak bumerang terus begitu loh, terus menerus. Nah, yang dialami oleh Mbak Emily itu banyak sekali terjadi di ibu-ibu zaman sekarang juga begitu. Cuman apa namanya, selain rasa bersalah itu mereka juga punya, ada tadi kan dia bilang tanggung jawab saya sebagai seorang ibu itu bagaimana gitu. Jadi mempertanyakan pada diri sendiri, tanggung jawabnya sebagai seorang ibu itu bagaimana. Nah, kalau ada pertanyaan pertanggungan jawab terhadap seorang ibu, itu kan kayaknya itu si ibu ini merasa bahwa kalau dia beristirahat, dia bukan ibu yang baik. Ada anggapan gitu ya. Nah, ini siapa yang ngomong gitu kan? Kadang-kadang ya dia sendiri yang ngomong gitu, karena dia ada sendiri, karena mungkin orang-orang lain itu tidak menjudge ataupun tidak menghakimi seperti itu gitu. Jadi tetapi ini datang dengan sendiri. Oh, saya ini apa namanya, seorang ibu yang bertanggung jawab. Jadi kalau ibu yang bertanggung jawab itu tidak layak beristirahat. Ini adalah salah satu dari apa namanya, false belief ya, pengertian yang nyeleneh, Nah, mungkin nanti akan kita bahas ya, Mas William, kenapa kita ada pengertian-pengertian yang nyeleneh ini. Begitu, Mas William. Kita akan bahas nanti ya. Tapi sebelum sampai ke sana nih, berarti tadi disebutkan gitu ya, ada rasa bersalah yang sebetulnya di dalam diri seorang ibu gitu ya. Kalau bapak kayaknya lebih cuek ya, Bu Vida ya, kerja aja gitu ya. Pulang tiba-tiba udah ngorok gitu ya. Nah, kalau bapak itu rasa bersalahnya lebih berkurang karena mereka ada tradisi ya mengatakan bahwa oke, anak-anak itu tanggung jawabnya ibu gitu ya, karena ibu melahirkan apa. Nah, inilah yang membuat si ibu itu merasa beban tanggung jawabnya double begitu. Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi loh ya. Artinya itu kalau di dunia barat itu anak ini adalah bagian dari dua orang tua. Betul. Tanggung jawab orang tua. Dan kalau makanya sekarang di negara-negara seperti di Eropa apa yang barat itu, Eropa ya barat itu tuh orang tuanya itu bisa dikasih cuti, ayahnya itu bisa dikasih cuti 3 bulan gitu. Jadi untuk supaya mengimbangi si bebannya ibu ini, karena mereka kalau malam menyusui gantian siapa yang bangun gitu kan. Seperti itu. Terjadi keseimbangan ya kalau di sana gitu ya. Kalau di sini kayaknya ibunya dikasih cuti 3 bulan, bapaknya besoknya langsung masuk. Cuman nggak sampai beberapa hari ya, mungkin seminggu ya, nggak tahu ya sekarang ya. Gitu ya. Jadi beban dari ibu-ibu ini ya karena dia tidurnya aja kan terganggu malamnya itu ya. Dan ini akumulasi, kalau diakumulasi sangat banyak itu nantinya tidur yang tidak pernah lelap, tidak pernah dalam karena ada rasa was-was. Nanti saya tidak dengar kalau anak nangis gitu kan. Jadi kan sangat mengganggu sekali, dan ini akan diakumulasi sampai beberapa tahun loh. Oke, nah tadi dikatakan gitu ya, kalau anaknya lebih dari 1 gitu Bu, mungkin dalam kondisi usianya mirip-mirip ya, masih kecil-kecil gitu, mungkin 2, 3, bahkan ada yang 4 gitu ya, berarti kan waktu istirahatnya akan semakin nggak ada gitu ya. Nah, itu dia, makanya jadi ibu-ibu itu kalau mereka ada rasa bersalah itu tadi, mereka berusaha untuk supaya mereka bisa berfungsi 24 jam. Sedangkan
tidur itu adalah sesuatu yang sangat vital bagi manusia loh, Mas William. Jadi tidur itu bukan cuma tidur ayam ya, Mas. Tidur itu tidur yang lelap selama beberapa jam. Itu sangat perlu sekali bagi orang tua, karena itu akan mengganggu sekali hubungan mereka dengan anak-anaknya. Nah, kalau anaknya 4, ya terus 4, 3, 2, 1 gitu ya, gitu. Ya memang ya nggak bisa tidur, nggak bisa ini, karena tapi ini adalah sesuatu yang nyata gitu loh, Mas William. Yang ingin kita bicarakan itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Jadi jadi ibu-ibu yang merasa bersalah kalau beristirahat. Jadi mereka tuh kayak muter terus gitu ya, supaya kelihatannya itu untuk mengurangi rasa bersalahnya. Kayaknya itu seperti gitu. Saya harus bikin ini, saya harus kerjain ini gitu ya. Dan dimana tidak produktif sama sekali sebenarnya. Tidak produktif ya, akan membuat sampai berdampak seperti itu ya, Bu. Iya, nantinya itu yang akan menjadi korbannya itu justru anaknya dan suaminya. Akhirnya terjadi relationship yang tidak benar di dalam keluarga itu. Baik. Untuk Anda semua yang memberikan pendapat, silakan ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kita akan lanjut ke sesi ketiga. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM,
The Spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Kita lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, Smart Listeners. Topik kita adalah mengapa Bunda sulit beristirahat. Jadi konteksnya istirahat ini ya mungkin biasanya kan kalau kita tuh suka ada waktu untuk rebahan sebentar, atau menenangkan pikiran, bahkan meluangkan hobi, nonton TV gitu ya, bahkan scroll sosial media sebagai hiburan, tapi ini ada rasa bersalah di sana. Nah, kalau gitu apa dampaknya, Bu, ketika ini bisa dikatakan berkepanjangan gitu ya, seperti tadi pengalaman dari seorang bunda, dari Bu Emily, apa dampaknya? Dampaknya itu kita bagi menjadi 3 aja ya, jadi dampaknya itu terutama pada kerentanan kelelahan fisik. Jadi nantinya itu kerentanan fisik dan kalau ada juga kerentanan mental, artinya itu mereka akan burn out. Nah, kalau udah burn out ini, mereka kan pasti akan ada kayak mereka akan depresi. Betul. Dan mereka suka marah, emosinya mudah meledak dan cepat. Jadi sebentar itu mereka juga akan cepat lelah menghadapi si anak-anak. Mereka jadi nggak sabaran, ya, Jadi hubungannya inilah yang akan menjadi sangat tidak baik dan akan membuat anak-anak itu trauma dan anak-anak itu tidak dekat dengan meskipun mereka sebenarnya ibu-ibu ini juga berusaha supaya kesabarannya itu ada gitu. Tapi kalau sudah kelelahan secara fisik, mereka tidak bisa lagi mengontrol emosi mereka. Gitu. Jadi dan juga menurunnya tingkat kesehatan ya, yang kesehatan mental yang bisa memicu adanya depresi, gitu. Dan sebenarnya kalau dilihat dari secara hormonal, ibu-ibu yang tidak bisa beristirahat itu kortisolnya sangat tinggi sekali, hormon kortisolnya. Jadi mereka tuh ada di hormon yang yang memicu adrenalin dan kortisol yang sangat tinggi. Oh, ya. Nah, tadi dikatakan juga oleh Bu Vida soal ternyata selain kelelahan fisik itu sudah pasti ya, karena tidak ada quality time untuk beristirahat gitu ya. Bahkan bisa quality time tidurnya juga jadi berkurang. Tapi dikatakan juga ada dampak jadi nggak dekat gitu sama anaknya. Padahal kan secara logika artinya kan dia banyak meluangkan waktu dong, Bu, karena sampai nggak sempat istirahat loh. Kenapa malah efeknya jadi nggak dekat? Nah, itu dia. Jadi kayak bumerang aja. Mereka sangat ingin berusaha sampai mereka bilang, ya aku nggak istirahat, saya nggak ingin istirahat, nggak apa-apa. Pokoknya saya dekat dengan anak saya. Itu kan pikirannya dia gitu. Tetapi kalau fisiknya sakit, lelah, terus mentalnya juga lelah, ini kualitas daripada kedekatan ini nggak bagus. Nggak ada kasih sayang yang benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak itu, dan dia sendiri itu juga meskipun ingin, tapi gimana ya, kelelahan itu menyebabkan mereka itu juga agak sedikit-sedikit menyalahkan anak. Kamu itu, mama ini udah dekat, sudah mengorbankan waktu, sudah ini, tetapi kamu tuh kok rewel banget gitu. Sedangkan anak rewel ini karena dia menangkap suasana hati ibunya itu nggak beres. Oke, energinya nggak enak gitu ya? Nggak enak gitu loh. Jadi aura yang ditampilkan oleh si ibu itu bukan orang yang positif. Jadi anaknya jadi rewel. Jadi kayak memuter gitu loh, Mas William. Ini yang ibu itu tidak sadari bahwa kalau dia tidak beristirahat yang benar, ini akan sangat mempengaruhi dia sendiri dan juga
anaknya itu akan menjadi anak yang rewel, anak yang cepat marah, anak yang short temper ya, jadi sedikit-sedikit itu udah banting-banting. Anak-anak ini tidak bisa mencernakan apa sih yang terjadi dengan dia gitu kan. Dia kan nggak bisa bilang, ya karena mama kelihatannya tegang banget gitu ya, nggak bisa. Nah, keluarga itu adalah disikat mereka. Oh, oke. Nah, selama ini kan ada anggapan masyarakat tadi sempat mau kita bahas bahwa ibu ini memiliki peranan penting banget gitu ya, sehingga waktu istirahatnya jadi benar-benar nggak berkualitas atau kurang bisa dikatakan. Sementara bapak itu menyerahkan kepada ibu, tapi di negara-negara barat, di negara-negara maju, itu tanggung jawab keduanya. Nah, Ibu Vida menanggapinya gimana? Nah, itu dia. Kalau menurut saya sih, kalau seorang pasangan yang baru ya, mereka mau punya anak gitu, atau istrinya udah hamil. Nah, pada saat itu sebenarnya harus dibicarakan siapa yang akan melakukan pekerjaan apa untuk meringankan beban kelelahan dari dua belah pihak. Ya. Apalagi kalau apa namanya si bapak kerja gitu ya, si bapaknya kerja gitu ya, itu juga perlu dibicarakan rules ataupun peraturan-peraturan. Misalnya, oke, kamu bangun ini ya untuk ngasih botol gitu ya, minum pada jam sekian. Bikin susu ya. Ya, kayak gitu, nanti bikin susunya itu juga kamu, misalnya seperti itu. Jadi sudah ada pembagian sebelum si anak ini apa namanya lahir ya, itu sudah ada pembicaraan. Nanti kalau anaknya lahir bagaimana, nanti sampai umur 1 bagaimana, sampai umur 2 bagaimana, itu semuanya akan dibicarakan sedikit demi sedikit, tetapi sudah dibicarakan gitu, Mas William. Yang ingin sebenarnya yang ingin ini ya, Mas William, yang ingin saya bahas di sini juga adalah sebab daripada ibu-ibu itu tidak bisa beristirahat. Ini sangat penting sekali. Diketahui dulu sebabnya. Iya, jadi diketahui supaya rasa bersalah itu bisa hilang. Yang pertama itu adalah tuntutan sosial. Tuntutan sosial itu ataupun budaya. Misalnya begini, budaya mengatakan bahwa kalau ibunya itu istirahat, itu artinya kamu itu malas. Ya kan? Oh iya, kok jadi ibu itu nggak apa namanya, nggak boleh malas gitu kan gitu. Nah, itu adalah budaya mengatakan seperti itu. Terus kedua, dari tuntutan sosial itu, saya harus menjadi ibu yang baik. Ya, ibu yang baik itu gimana? Ya, ibu yang bekerja, yang sibuk, yang mengurus keluarga, yang menunda kebutuhan dirinya sendiri. Ya, kayak gitu itu sesuatu tuntutan yang sosial, yang dimana apa namanya, ibu-ibu itu harus melakukan hal-hal yang sebenarnya dia sendiri yang atau tuntutan sosial yang diberlakukan pada dirinya sendiri. Nah, ini ada sebab pertama yang sangat penting sekali. Jadi tuntutan sosial dan juga ketakutan dicap ataupun distempel sebagai seseorang yang malas. Itu kan nggak enak gitu. Apalagi yang ngomong mertuanya ya, Bu ya. Nah, gitu kan diurus gitu ya kan gitu kan. Ini menantu saya kok males banget gitu. Nah, seperti itu. Tambah konflik lagi, makin capek lagi pikirannya ya gak sih? Iya. Nah, kalau apa yang disampaikan tadi bahwa sebetulnya seorang ibu juga bisa ya memanage waktu dan memanage emosi selama ada kesadaran bahwa apa yang terjadi saat ini itu nggak baik buat dia. Setuju nggak sih, Bu Vida? Betul sekali. Jadi kalau sebenarnya kalau tadi itu sebabnya udah diketahui, kita harus aware bahwa tubuh kita itu punya kemampuan yang juga terbatas. Artinya tuh kita bukan superwoman yang bisa nggak tidur 24 jam selama bertahun-tahun. Nah, di situ Mas William. Jadi kita menyadari, oke, saya perlu tidur.
ya, meskipun anaknya anaknya banyak ataupun anaknya masih, dia tuh bisa melatih dirinya untuk masuk ke kalau kita tubuh kita tuh capek ya, sebenarnya tuh kita nggak perlu terlalu memaksakan diri tuh nggak bisa tidur. Kalau tubuh kita capek, kalau kita mengatakan saya perlu tidur, itu seorang ibu tuh pasti akan tidur dengan kedalaman, jadi di REM-nya yang dalam itu selama 20 menit itu sebenarnya tuh bangunnya tuh seger gitu. Cuman karena pikirannya itu saya nggak boleh tidur, saya nanti anak-anak ada sesuatu. Nah inilah yang menyebabkan dia sendiri tuh nggak bisa tidur. Tapi kalau kita mengatakan pada diri kita, kalau saya tidak tidur, anak-anak ini yang akan menjadi korban. Jadi mending saya istirahat 20 menit saja. Ya. Baik. Nah, itu dia langsung pasti tidur. Jadi bisa dikatakan untuk Anda para ibu, para bunda ya, Anda perlu meluangkan waktu, berkomitmen di waktu tersebut untuk istirahat siang, atau mungkin ketika Anda merasa lelah gitu ya, saatnya istirahat dan memutuskan untuk beristirahat, semua listeners. Jangan ditunda istirahatnya ya. Jangan sampai burn out tuh kalau kata Bu Fida. Masih ada sesi berikutnya, sesi keempat ini tidak terasa sudah sesi terakhir. Anda yang mendengarkan kami di 6 kota atau dimanapun Anda berada, silakan ke YouTube, namun kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini dalam Smart Parenting and Creative Learning. Kita masih bersama dengan Bu Fida Mulyono. Dan tadi di sesi awal kita sudah mendengar pengalaman seorang ibu ya dari Mbak Emily Wu yang sudah sharing. Pasti relate nih untuk Anda yang pernah mengalami hal yang sama. Kalau begitu solusinya seperti apa supaya jangan sampai ini jadi masalah yang berkepanjangan nih Bu Fida? Itu gini Mas, terutama untuk ibu-ibu yang tadinya kan seperti Mbak Emily bilang, dia merasa bersalah. Ini adalah sudut pandang, ya. Ini adalah sudut pandang di mana sudut pandang itu mungkin dipengaruhi oleh budaya yang mengatakan kalau seorang ibu itu tidak bekerja atau banyak istirahat, itu adalah ibu yang tidak baik, ya, adalah ibu yang malas, dan juga tuntutan daripada budaya sekarang ini, dunia sekarang itu kan ibu-ibu itu harus produktif gitu. Jadi mereka harus tetap bekerja secapek apapun. Sudut pandang ini perlu dirubah dengan mengatakan bahwa, dengan menyadari bahwa sebenarnya istirahat itu bukan sesuatu kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan. Nah, sudut pandang ya kan kalau dibilang, oh ya oh iya kamu bisa istirahat ya, aduh ini ya enak ya, kayak sebuah kemewahan gitu loh. Ya kan, dari teman-teman yang, oh aku tuh nggak bisa istirahat karena gini gitu. Nah, mereka tuh tidak menyadari bahwa istirahat itu adalah sebuah kebutuhan. Tubuh dan pikiran tuh perlu istirahat secara efektif. Nggak bisa kita meniadakannya itu. Itu pertama. Jadi merubah sudut pandang, merubah wrong belief ya, mengatakan pikiran yang salah gitu ya. Kita perlu merubahnya. Kedua, itu adalah memberikan pada self compassion, belas kasihan pada diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang, nah dari ini ada hubungannya dengan yang pertama, di mana ada dalam pikiran yang sama, yang salah dengan mengatakan bahwa kalau saya ada self compassion ataupun belas kasihan pada diri saya sendiri, saya ini adalah seorang yang egois. Nah, itu kan, ya kan? Jadi seorang ibu yang egois gitu. Nah, ini mereka anggapan seperti itu. Ya. Nah, dalam hal ini kalau kita nggak punya self compassion, setiap kali kita beristirahat, istirahat itu akan gagal. Ya, akan gagal. Jadi karena dan lucunya mereka akan oke, saya mau bikin saya mau merapikan ini gitu ya, merapikan kamar anak-anak apa segala macam. Itu sebenarnya juga sesuatu yang mengkompensasi supaya kita tuh nggak dianggap sebagai seorang ibu yang tidak ngurus anaknya gitu. Seperti itu. Nah, ketiga adalah berbagi tanggung jawab dengan suami. Nggak semuanya itu dikerjakan sendiri seperti superwoman, semuanya itu diambil sendiri. Kita juga bisa melibatkan pasangan dan juga si anak itu sendiri. Anak itu sendiri kan kita bisa bilang, itu dimasukin kotak sana, dimasukin ke sini, didorong ke sana. Kita nggak perlu ini, tapi kita pada saat kita duduk dan kita meminta kepada anak kita untuk melakukannya. Nah, pada saat itu kita dengan kesadaran saya mau rileks sebentar, gitu ya. Dan yang lain adalah menetapkan waktu istirahat yang benar-benar dengan mengatakan, Bunda mau istirahat ya 20 menit aja gitu. Seperti itu, dan benar-benar dilakukan tanpa dengan menghalau semua rasa bersalah. Oh, menghalau rasa bersalah, oke. Ya, artinya tuh aku ini butuh gitu. Ya. Nah, hal yang lain satu lagi itu adalah fokus pada kualitas bukan kuantitas. Itu ya membutuhkan anak atau anak dan keluarga itu lebih membutuhkan ibu yang hadir dengan hati yang tenang,
daripada seorang ibu yang lelah tapi gitu ya. Jadi malah bikin konflik baru nanti ya sama anak. Seperti yang disampaikan di sesi sebelumnya. Nah, sampai batasan mana nih Bu Fida seorang ibu lebih tepatnya ya, dia membutuhkan bantuan mungkin psikolog atau psikiater, itu kapan harus ke sana atau konselor gitu ya? Karena ini kalau udah mengganggu, mungkin kalau ceritanya tadi Bu Emily, mungkin ada yang lebih parah gitu ya. Sehingga mungkin akhirnya banyak hal tidak produktif yang terjadi gitu. Nah, apa namanya? Kadang-kadang itu semuanya tentunya berhubungan dengan kesadaran, Mas William ya. Jadi gini, kalau saya mengenal diri saya sebagai seorang ibu yang bukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang saya memiliki tanggung jawab yang besar. Oke, satu. Kedua, saya ini seorang yang tadinya sabar gitu ya, dan ketiga, saya adalah seorang yang penggembira. Nah, kalau semua itu udah nggak ada, ya artinya saya menjadi cepat jengkel terhadap anak. Terus terutama lagi yang juga sering terjadi, anaknya itu dijiwir, anaknya dipukul, meskipun cuma gini doang gitu loh. Tapi itu ini bukan saya gitu ya. Nah, pada saat itu memang mungkin kita harus mempertanyakan, mungkin saya ini burnout, mungkin saya ini sudah masuk ke ranah depresi. Ini tidak disadari loh sama orang tua. Terus merasa bahwa kok saya ini nasibnya seperti begini, mulai memikirkan hal yang kayak gitu. Kok nasibnya seperti gini ya, terus membanding-bandingkan dengan yang lain. Itu tadinya tuh saya bukan orang yang suka membanding-bandingkan. Saya seorang yang menerima ini saya. Nah, kalau sudah seperti gitu, terus menyalahkan, iya sih Mas kerja terus sih, gini-gini ya. Nah, terus Masnya ngomong, iya karena aku juga harus cari duit. Nah, seperti begitu. Nah, terus sudah mulai menyalahkan orang lain. Nah, pada saat itulah kita perlu sadar bahwa mungkin kita perlu bantuan. Betul. Atau suka marah-marah sendiri tiba-tiba gitu. Atau marahnya menjadi sering gitu. Jadi yang tadi nggak mau marah kok jadi gampang marah. Anda bisa evaluasi dengan perbincangan kita di malam hari ini. 1 menit sebagai closing statement nih Bu Fida terkait dengan topik kita di malam hari ini. Mengapa Bunda sulit beristirahat? Statement saya yang ingin saya berikan, tips yang ingin saya berikan kepada ibu-ibu itu mengartikan istirahat itu bukan berarti saya malas, tetapi saya sedang mengisi kembali energi saya agar saya bisa lebih mengasihi keluarga saya dan kita lebih bersukacita di dalam keluarga saya. Merecharge kembali ya, supaya jadi lebih positif, hubungan Anda dengan putra-putri Anda juga semakin baik. Terima kasih banyak Bu Fida atas ilmunya. Mbak Emily juga yang sharing bersama kami tadi di sesi awal. Terima kasih banyak atas waktunya. Semua listeners, untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini, jangan khawatir. Anda bisa menyaksikan berkali-kali ya, karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Terima kasih ya Bu Fida, Mbak Emily, waktunya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semua demikian Smart Parenting and Creative Learning. Saya William Darmawan mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.